Selamat sore pemirsa Liputan 7 kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Ismi Wahismawati, inilah dia informasi selengkapnya. Senin 6 Oktober 2023, perkuliahan teknik reportase dan investigasi kembali berlangsung dengan dipresentasikan oleh kelompok 7 yang bertemakan mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis, yang beranggotakan Syakira Imtinan Supriyatna, Ismi Wahismawati, Elok Faikotul Hikmah, dan Pandi Ahmad. Seperti apa? Inilah dia penjelasannya. Berbicara tentang media, penulis ingin menyadarkan bahwa jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalis investigatif memiliki peran yang sangat penting. Jurnalis investigatif bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam, dan membawa ke publik kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya narkoba yang melibatkan jaringan peredaran yang kompleks. Investigasi jurnalisme memiliki potensi untuk mengungkap praktik peredaran narkoba yang tersembunyi, menyoroti peran aktor-aktor terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran narkoba serta dampaknya pada masyarakat. Di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri 4.0, era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, era inovasi distributif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran, yang mana ini perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era big data membawa penggunaan internet semakin tinggi sehingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal itu akan memberikan kesempatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan sebagainya. Dikutip dari penjelasan Marsha Nabila dalam reportasenya berjudul "Mendiskusikan Pentingnya Implementasi Big Data dalam Jurnalistik" di Daily Social ID. Munculnya media baru di Indonesia. Jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah kemunculan Detikcom. Pada tahun 1998, Detikcom menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran Detikcom sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada tahun 1998. Momen ini menggerakkan salah seorang pendiri Detikcom, yakni Budiano Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibrandel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Perubahan lainnya dalam praktik jurnalisme online terjadi karena adanya media sosial. Pemantauannya Prasriset menunjukkan sejumlah media online seperti Opini ID dan Kumparan menjadikan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebarluasan berita. Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format fakta, infografis, video berdurasi 1-6 menit, video grafis, dan live streaming. Media dan demokrasi. Fungsi demokratisasi pers
terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadikan sebuah ruang publik atau public sphere, sebuah ruang yang terbebas dari dominasi politik pengusaha dan kepentingan ekonomi pengusaha, yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Brian menyatakan demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu, mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi. Ya, yang memungkinkan tentunya terjadinya advokasi. Demokrasi juga mengasumsikan khalayak didik dan diberi pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat membuat keputusan rasional dan secara efektif menggunakan informasi yang tersebar luaskan dalam ruang publik. Kesimpulan, dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial yang diperlukan, warga jurnalis bersikap netral. Dalam menghadapi sumber berita, wartawan wajib bersikap jujur, sopan, dan menghormati sumber berita. Sekalipun kebebasan pers dijamin, namun dalam melaksanakan kebebasan, wartawan tetap harus berpegang pada kode etik, yaitu tidak memojokkan sumber berita. Kasus pengusiran wartawan, kekerasan, bahkan pembunuhan tidak akan terjadi bila wartawan mampu menyampaikan fakta secara objektif dan berimbang. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga kontrol sosial, pers wajib melakukan pelatihan dan penyegaran untuk wartawan. Menurut Masimart Magian, pelatihan jurnalistik akan mengantarkan pers pada mutu dan standar jurnalisme, sekaligus ajang pendidikan. Mengapa membutuhkan pelatihan? Karena kualitas jurnalistik dapat dimaknai masih buruk. Kenapa? Karena masih sangat jauh menuju angka 100. Tahun 2019 tercatat 600 pengaduan masyarakat ke Dewan Pers, yang sebagian besar karena pelanggaran kode etik jurnalistik, antara lain karena tidak melakukan konfirmasi, masih menerima suap, cloning, dan plagiat. Baik pemirsa, itu saja informasi terkait teknik reportase dan investigasi pada kali ini. Saya dan tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan tentang jurnalistik demokratis. Saya Ismi Wismawati mohon undur diri. Wassalamualaikum. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai jurnalis demokratis. Saya Ismi Wismawati. Baik pemirsa, itulah tadi
Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai jurnalistik demokrasi. Saya Ismi Wahyusmawati dan tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya.